Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mengawali aktivitas hidup kita hari ini dengan firman Tuhan yang terambil dari Sakaria pasal 8 ayat 7-8. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita awali di dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah Bapa kami, pemilik kehidupan yang telah mengaruniakan pagi yang begitu indah. Karena melalui nafas kehidupan, kami bisa menyaksikan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Di hadapan kami telah terbuka lembaran firman Tuhan, yang tentunya akan menjadi dasar kebenaran untuk boleh menjadi sumber hikmat dalam menata kehidupan kami hari ini. Mari Tuhan Allah tuntun kami sehingga kami dapat merenungkannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dari Sakaria 8 ayat 7-8 berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah Yerusalem. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dan kesetiaan dan kebenaran. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang bertanya, ketika ditanya apa makna mereka beribadah. Umumnya mereka akan memberikan jawaban yang tentunya beragam. Ada yang mengatakan beribadah adalah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, memuji namanya dan mendengarkan firman Tuhan. Ada juga yang mengatakan ibadah adalah untuk mengakui dosa dan meminta ampun dan juga untuk memperoleh berkat dari Tuhan. Dan ada juga yang mengatakan ibadah adalah untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaannya. Nah, saudara-saudara, tentunya alasan-alasan ini tidaklah salah. Karena sebagai manusia pastinya kita semua rindu untuk menjadi bagian dari karya-karya Allah yang menyelamatkan dunia. Namun harus kita akui, saudara-saudara, bahwa pergumulan hidup sehari-hari seringkali tidak dapat kita hindari. Bahkan setelah kita selesai ibadah, kita kembali berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup. Apalagi jika pergumulan itu berat, menyangkut kebutuhan hidup, bahkan kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Nah, saudara-saudara, sepertinya itulah yang dihadapi umat Israel ketika mereka berada di Yerusalem. Mereka merasa bahwa Allah telah menjauhi. Mereka putus asa dan dikatakan Yerusalem menjadi sunyi. Sakaria melalui bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya. Tuhan hadir memberikan semangat untuk hidup dalam pengharapan. Karenanya makna Yerusalem baru sebagai kota yang setia, Gunung Kudus, dengan dimulainya pembangunan rohani yakni Bait Allah. Namun tentunya ada syarat yang harus dilakukan oleh umat Israel jika janji Allah itu akan terpenuhi. Yakni pertama, bagaimana sikap atau respon kehidupan umat Israel atas keselamatan yang diberikan Allah. Atau apa wujud sikap iman umat Israel saat Allah telah menepati janjinya yakni menghadirkan keselamatan. Nah, mengapa ini penting? Dua hal ini kenapa penting untuk kita renungkan, karena keselamatan adalah inisiatif Tuhan, diberikan secara gratis oleh Tuhan kepada umat Israel dan tentunya juga untuk kehidupan kekristenan zaman sekarang. Nah, bahkan di dalam ayat 7 dan 8 mengatakan ada kalimat dari ujung ke ujung, dari terbit matahari sampai terbenam. Itu berarti pemeliharaan Tuhan terjadi dari ujung ke ujung bumi, bahkan berada dalam putaran bumi, putaran masa kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Maka mari renungkan beberapa hal
untuk menjadi penyemangat hidup, sumber hikmat ketika kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Yaitu pertama, kebenaran yang tak dapat disangkal oleh siapapun, termasuk oleh kita orang Kristen zaman sekarang, bahwa Allah benar-benar selalu menyatakan janjinya. Allah hadir menyelamatkan dengan cara dan kuasanya sesuai waktu yang ditetapkan Tuhan. Termasuk di masa pandemi COVID-19 ini pun, kalau kita mau jujur, janji Allah selalu nyata. Kedua, maka yang harus kita lakukan pun sebagai respon untuk menjawab keselamatan yang Tuhan telah berikan adalah, marilah kita menjadi orang-orang yang benar. Marilah menjadi orang yang jujur, termasuk melakukan apa yang benar di hadapan Allah dan juga sesama, termasuk juga tidak merancangkan kejahatan atau bersumpah palsu. Yang ketiga yang ingin kita renungkan adalah umat Israel dipanggil ke tengah-tengah Yerusalem di mana mereka berada untuk menjadi saksi keselamatan Allah. Maka dimanapun kita berada, termasuk saat kita berada di tempat-tempat ibadah, dan saat kita kembali ke rumah, ke tengah-tengah masyarakat lingkungan di mana kita berada, ingat, jangan jadi orang benar musiman atau menjadi orang benar karena maksud-maksud tertentu, tetapi jadilah orang benar karena jawaban iman kita telah diselamatkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman Tuhan telah kami dengar. Memang sangat terbatas kemampuan kami untuk bisa memahaminya. Tetapi saat kami dapat menempatkannya dengan benar, menggumulinya setiap saat, maka firman Tuhan itu akan menjadi sumber kekuatan yang akan mengarahkan keseharian kami dengan hikmat pengetahuan yang Engkau curahkan kepada kami, sehingga kami boleh menunjukkan sikap-sikap hidup yang benar sebagai cerminan iman kami yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, peliharalah hidup kami senantiasa, sehingga kami senantiasa layak dalam pandangan-Mu. Berkati pekerjaan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, sehingga boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, keluarga rumah tangga, bahkan juga sesama. Berkati gereja-gereja yang sedang berupaya untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hal mengerjakan pekerjaan Tuhan melalui program-program pelayanan. Inilah kami yang bersyukur dan bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.